Shalom sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, ada kabar sukacita yang hendak saya sampaikan kepada Anda semuanya. Pada hari ini saya mengajak Anda masuk dalam ruang pengakuan dosa dari paroki saya, Paroki Bunda Hati Kudus Kuper. Ya, ruang pengakuan dosa yang dibuat secara khusus supaya umat nyaman untuk mengaku dosa. Saudara-saudaraku, sobat-sobat yang kasih Tuhan, mengapa ruang pengakuan dosa begitu penting dalam sebuah paroki? Karena di tempat inilah Allah memberikan pertobatan, juga memberikan penyembuhan secara rohani dan batin kepada umat yang datang mengaku dosa. Hari ini, Yesus dihadapkan dengan seorang yang lumpuh. Yang menarik adalah ketika dia berjumpa dengan Yesus, Yesus mengatakan, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Pertanyaannya, mengapa Yesus mengatakan, "Hai anakku, dosamu telah diampuni," bukan "Hai anakku, sembuhlah engkau"? Karena apa? Karena dosa menyebabkan sakit penyakit. Dan Yesus melihat, karena dosa yang pernah dibuat oleh si lumpuh, maka melumpuhkan dirinya, melumpuhkan batinnya, melumpuhkan rohaninya, dan juga berefek melumpuhkan tubuhnya. Dan yang menarik juga, ketika Yesus memberikan pengampunan dosa kepada si lumpuh, ada orang-orang ahli Taurat yang tidak setuju dengan Yesus dan mengatakan mengapa dia menghujat Allah. Dia menghujat Allah. Anak manusia adalah tokoh ilahi yang dipercaya oleh orang-orang Yahudi yang akan datang mengadili manusia pada akhir zaman. Dan kita tahu bahwa yang mempunyai hak dan kuasa besar untuk mengadili manusia yaitu Allah sendiri. Nah, kalau misalnya orang Yahudi percaya kalau anak manusia akan datang pada akhir zaman untuk mengadili manusia, berarti itu adalah Allah dalam rupa manusia yang akan mengadili manusia pada akhir zaman. Nah, Allah dalam rupa manusia kita percaya adalah sebagai Yesus Kristus, Allah yang telah menjadi manusia, sungguh-sungguh Allah, sungguh-sungguh manusia. Nah, Yesus katakan bahwa anak manusia mempunyai kuasa untuk mengampuni dosa di dunia ini. Itu berarti Allah sungguh hadir dan tinggal bersama dengan manusia dan memberikan pengampunan kepada si lumpuh. Dan efeknya apa? Dia pun sembuh dari sakitnya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur dalam gereja Katolik ada sakramen pertobatan. Tetapi sayangnya kita orang Katolik kurang menggunakan sakramen ini. Padahal di dalam gereja Katolik ada 3 kelompok besar sakramen. Yang pertama adalah kelompok inisiasi yang terdiri dari sakramen baptis, sakramen krisma, dan sakramen ekaristi. Nah, kelompok kedua adalah kelompok penyembuhan yang terdiri dari 2 sakramen. Yang pertama adalah sakramen pengurapan orang sakit dan sakramen pertobatan yang biasa di ruangan ini. Yang ketiga adalah sakramen perutusan, yaitu sakramen imamat dan sakramen perkawinan. Kita bersyukur dalam gereja Katolik kita ada sakramen penyembuhan, yaitu sakramen pertobatan. Maka itu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, banyak-banyak carilah Tuhan. Jangan kamu menunggu pas waktu mau Natal atau pasca engkau mengaku dosa. Dosa itu kadang-kadang kita berpikir dosa itu kecil. Itu kecil saja. Tapi bayangkan dosa yang kecil itu, kalau kita pikul dalam diri dan batin kita selama bertahun-tahun, dia akan menjadi berat, dan lama-lama menimbulkan sakit penyakit dalam diri kita. Maka itu Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kasih Tuhan, carilah Tuhan ketika engkau jatuh dalam dosa, lepaskanlah itu, datanglah kepada seorang imam dengan rendah hati dan mengaku dosalah di ruang pengakuan dosa. Engkau akan disembuhkan secara rohani maupun batin dan fisikmu. Shalom, Tuhan memberkati Anda semuanya.